sebuah perusahaan pelopor industri kemasan fleksibel di Indonesia dengan nilai buku hampir Rp3.000 per lembar saham. Saat ini dijual di pasar reguler hanya dengan harga Rp510 saja. Angka ini mencerminkan diskon ekstrim hingga lebih dari 80% dari nilai ekuitas bersihnya. Fenomena salah harga seperti ini sangat menarik perhatian kita para pencari nilai sedalam-dalamnya di pasar modal. Perusahaan yang sedang kita bedah ini adalah PT Arga Karya Prima Industri Tbk dengan kode emiten AKPI. Didirikan sejak tahun 1980-N, AKPI adalah produsen film kemasan plastik jenis Bioxily Oriented Polypropylene atau BOP dengan merek dagang Arlin, serta Bioxily Oriented Polyethylene Terephthalate atau BOPET dengan merek Areta. Model bisnisnya sangat sederhana dan mudah dipahami, yaitu memproses bahan baku berupa biji plastik, polipropilena serta polietilena menjadi gulungan film kemasan fleksibel. Hasil produksi ini kemudian dijual ke berbagai produsen barang konsumsi atau FMCG, industri rokok, laminasi kertas, hingga pembuat pita perekat, baik untuk kebutuhan pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Membahas kondisi industri kemasan fleksibel, pasarnya memang sangat besar karena mengikuti pertumbuhan konsumsi barang harian masyarakat. Namun, industri ini memiliki karakter siklikal dan sudah berada di tahap matang. Pertumbuhan sektor ini dipengaruhi oleh harga minyak bumi dunia serta tingkat daya beli masyarakat terhadap produk makanan kemasan. Di pasar domestik, AKPI bersaing ketat dengan nama-nama besar seperti PT Tria Sentosa, Tbk dengan kode TRST dan PT Indopolis Wakarsa Industri Tbk dengan kode IPOL. Tantangan terbesar industri ini berasal dari pergerakan harga bahan baku, serta tren global pengurangan sampah plastik. Meskipun alternatif kemasan ramah lingkungan belum sepenuhnya ekonomis untuk menggantikan plastik fleksibel secara massal. Selanjutnya kita masuk pada analisis fundamental secara kuantitatif. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pendapatan AKPI bergerak fluktuatif di rentang Rp2,6 triliun hingga Rp3,1 triliun. Kinerjanya sempat mengalami tekanan berat pada tahun 2023 dengan kerugian bersih mencapai Rp29,64 miliar akibat penurunan margin kotor. Namun, perusahaan berhasil bangkit secara signifikan dengan mencatatkan laba bersih Rp10,62 miliar pada tahun ke-2024. Pemulihan ini berlanjut sangat agresif hingga pertengahan tahun 2026, di mana laba bersih kuartal kedua saja melonjak mencapai Rp45,94 miliar, yang mendorong laba per saham atau EPS secara tahunan merangkak naik ke level Rp141,59. Namun demikian, jika kita membedah bagian neraca keuangan, ada beberapa catatan penting yang wajib diwaspadai. Total utang berbunga AKPI membengkak cukup signifikan menjadi Rp1,56 triliun per pertengahan tahun ke-2026. Kondisi ini menaikkan rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio ke level 0,81 kali. Di sisi lain, arus kas dari aktivitas operasi mencatatkan angka negatif sebesar Rp185 miliar. Penyebab utamanya adalah penumpukan modal kerja pada pos persediaan biji plastik dan peningkatan piutang usaha yang belum sepenuhnya cair menjadi kas mentah. Tingkat pengembalian modal atau ROE historis juga tergolong rendah, berada di kisaran 1 hingga 5% saja, yang menandakan bahwa efisiensi penggunaan modal belum maksimal. Berbicara mengenai kualitas bisnis, AKPI tidak memiliki parit ekonomi atau economic moat yang kuat. Produk film plastik merupakan barang komoditas murni di mana pembeli skala besar dari industri FMCG sangat sensitif terhadap harga. Hambatan bagi klien untuk berpindah ke kompetitor sangat rendah karena spesifikasi produk antar produsen cenderung homogen. Keunggulan utama AKPI
terletak pada jaringan distribusi, serta hubungan kerjasama yang sudah terbangun sangat lama dengan para pemain utama rantai pasok FMCG di Indonesia. Dari perspektif kualitas manajemen, para pengurus perusahaan terbilang cukup konsisten dalam mengelola operasional dasar dan menjaga transparansi tata kelola. Manajemen rutin membagikan dividen tunai setiap tahun, seperti pembayaran sebesar Rp8,27 per saham pada Juni tahun ke-2026. Kendati demikian, alokasi modal manajemen bergeser menjadi lebih agresif setelah mengumumkan komitmen investasi pabrik baru bernilai 1,6 triliun rupiah atau sekitar 100 juta dolar AS pada awal tahun ke-2026. Keputusan ekspansi modal skala besar ini berpotensi menekan arus kas jangka pendek, meskipun bertujuan menopang pertumbuhan volume di masa depan. Memasuki analisis valuasi, disinilah letak daya tarik utama emiten. AKPI dengan harga saham saat ini di level Rp510 dan jumlah saham beredar sebanyak 612,24 juta lembar. Kapitalisasi pasarnya hanya sekitar Rp312 miliar. Padahal, total ekuitas bersih perusahaan mencapai Rp1,77 triliun yang menghasilkan nilai buku per lembar saham atau book value per share sebesar Rp2.891. Artinya, saham AKPI ditransaksikan pada rasio price to book value sebesar 0,16 kali saja. Jika kita menghitung nilai intrinsik adil menggunakan kombinasi metode Graham number dan kekuatan laba normalisasi, diperoleh estimasi harga wajar di kisaran Rp1.500 per saham. Selain diskon aset yang ekstrim, terdapat beberapa katalis positif yang bisa mendorong pergerakan harga saham ini ke depan. Katalis jangka pendek adalah berlanjutnya tren pemulihan laba bersih pada laporan keuangan kuartal berikutnya di tahun ke-2026. Untuk jangka menengah, realisasi pembangunan pabrik baru senilai Rp1,6 triliun yang berjalan tepat waktu dapat menjadi pendorong efisiensi biaya. Sementara dalam jangka panjang, komisioning mesin baru berpotensi meningkatkan kapasitas produksi grup di atas total kapasitas saat ini yang sebesar 132,5 ribu ton per tahun. Di sisi lain, risiko utama yang wajib dicermati adalah tingkat sensitivitas yang sangat tinggi terhadap lonjakan harga minyak mentah dunia yang dapat menggerus margin kotor. Risiko kenaikan suku bunga pinjaman juga dapat memperberat beban keuangan atas utang bernilai triliunan rupiah tersebut. Selain itu, tingkat likuiditas perdagangan saham AKPI di bursa tergolong sangat rendah, sehingga transaksi hariannya sangat sepi. Sebagai seorang investor yang berfokus pada nilai fundamental secara mendalam, saya memandang emiten AKPI sebagai contoh klasik saham kategori deep value. Perusahaan ini memiliki aset fisik nyata berupa pabrik manufaktur berskala besar yang dijual di pasar jauh di bawah nilai atau nilai bukunya. Pemulihan laba operasional sepanjang tahun 2026 membuktikan bahwa bisnis ini masih beroperasi secara sehat dan jauh dari risiko kebangkrutan. Akan tetapi, karena tingkat utang yang cukup tinggi serta arus kas operasi yang masih negatif, diskon harga yang sangat lebar ini memang dibutuhkan sebagai pelindung risiko. Singkatnya, AKPE memiliki keunggulan berupa nilai diskon aset yang sangat dalam serta momentum pemulihan laba yang nyata. Kelemahannya terletak pada tingginya porsi utang, margin bisnis yang tipis, serta ketergantungan pada harga komoditas. Peluang pertumbuhannya bergantung pada suksesnya rencana ekspansi pabrik baru, sedangkan risiko utamanya berasal dari volatilitas harga bahan baku dan beban bunga. Secara objektif, emiten ini menawarkan ruang perlindungan modal atau margin of safety yang sangat lebar bagi investor yang bersabar menunggu proses penyesuaian harga oleh pasar. Bagaimana pandangan Anda mengenai prospek emiten dengan diskon nilai buku yang begitu dalam seperti AKPI ini? Silakan tuliskan pendapat atau analisis
Anda di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Dan pastikan Anda terus mengikuti analisis saham objektif berikutnya.